Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalfa Apriani, NIM 4622047. UTS Filsafat Umum, yaitu aliran pemikiran yang ada pada filsafat modern. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme adalah paham yang mengajarkan bahwa sumber pengetahuan satu-satunya yang paling benar adalah rasio atau akal budi. Ciri-ciri rasionalisme yaitu mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir menurut kaidah-kaidah logis atau kaidah-kaidah logika. Bahkan diyakini dengan kemampuan akal segala macam persoalan dapat dipahami dan dipecahkan, termasuk seluruh masalah kemanusiaan. Yang kedua, empirisme. Empirisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti pengalaman. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Ciri-ciri empirisme. Yang pertama, pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal. Yang kedua, kebenaran adalah sesuatu yang sesuai dengan pengalaman manusia. Yang ketiga, menekankan bukti, terutama yang ditemukan karena percobaan. Yang ketiga, kritisisme. Kritisisme berasal dari kata kritika yang artinya memeriksa dengan teliti. Isme yang berarti kepercayaan. Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanannya dengan terlebih dahulu menyelidiki kemampuan rasio dan batas-batasnya. Ciri-ciri kritisisme yang pertama menganggap bahwa objek pengenalan itu berpusat pada objek dan bukan subjek. Yang kedua, untuk mengetahui realitas atau hakikat sesuatu. Yang ketiga, bahwa pengenalan manusia dari perpaduan rasio dan pengalaman. Yang keempat, idealisme. Idealisme adalah orang bertindak berdasarkan pengalaman empiris yang unik, pikiran, dan cita-cita yang tinggi untuk mencapai hasil maksimal. Ciri-ciri idealisme. Yang pertama, bangga dengan diri sendiri. Yang kedua, penuh inspirasi. Yang ketiga, memiliki hati yang tulus. Yang keempat, teguh dalam pendirian. Yang kelima, positivisme. Positivisme adalah suatu kebenaran yang dapat dipercaya dengan dasar berbagai data atau informasi yang telah didapatkan saat melakukan eksperimen atau penelitian. Ciri-ciri positivisme yaitu yang pertama, objektif atau bebas nilai. Yang kedua, menolak keras gagasan dan pemikiran ilmu pengetahuan yang diteliti. Yang ketiga, metode ilmiah harus diterapkan pada penyelidikan ilmiah dan humanistik. Ya, yang keenam, evolusionisme. Evolusionisme adalah suatu proses perkembangan yang terjadi pada makhluk hidup selama kurun waktu yang cukup lama. Ciri-ciri evolusionisme. Yang pertama, perubahan dalam satu populasi bukan perubahan individu. Yang kedua, perubahan frekuensi gen-gen dan bukan sifat gen. Yang ketiga, perubahan genetik dalam evolusi. Yang kelima, perubahan yang dilakukan atau diarahkan oleh lingkungan. Yang ketujuh, materialisme. Materialisme adalah seluruh hal dan lebih dalam
menganggap jika materi adalah dasar dari kenyataan. Ciri-ciri dari materialisme. Yang pertama, semua yang ada berasal dari satu sumber, yaitu materi. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam gaib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai salah satu alat untuk mencapai ilmu. Yang kedelapan, neokontinisme. Neokontinisme adalah kesalahpahaman di mana setiap kita mengambil keputusan, kita harus membayangkan bagaimana kita adalah pihak yang dirugikan. Ciri-ciri neokontinisme yang terdapat pada Herman Cohen mengatakan bahwa keyakinan pada otoritas akal manusia untuk mencipta ada dan pikiran adalah sama dengan apa yang dipikirkan akan melahirkan isi pikiran. Yang kesembilan, pragmatisme. Pragmatisme adalah tradisi filosofis yang menganggap kata-kata dan pemikiran sebagai alat dan instrumen untuk prediksi, pemecahan masalah, tindakan, dan menolak gagasan. Ciri-ciri dari pragmatisme. Yang pertama, menggebu-gebu menggapai sesuatu. Yang kedua, menghalalkan segala cara. Yang ketiga, lupa kapasitas diri. Yang keempat, suka membanding-bandingkan. Yang kelima, merasa paling sibuk. Filsafat hidup adalah setiap sikap atau pandangan seseorang yang berkaitan dengan kebermaknaan akan kehidupan atau tentang bagaimana menjadi hidup seharusnya. Ciri-ciri filsafat hidup menurut John Dewey. Filsafat harus berasaskan pada pengalaman, kemudian mengadakan penyelidikan dan mengolahnya secara kritis, sehingga filsafat akan mampu memberikan suatu sistem norma-norma dan nilai-nilai. Yang selanjutnya, fenomenologi adalah studi tentang berbagai struktur kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Ciri-ciri fenomenologi. Yang pertama, studi sistematis tentang subjektivitas. Yang kedua, mengarah pada penemuan dan analisis hal-hal atau objek penelitian di dunia. Yang ketiga, berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna sesuatu. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa manusia harus menciptakan makna di alam semesta yang tak jelas, kacau, dan tampak hampa ini. Ciri-ciri dari eksistensialisme. Yang pertama, penolakan untuk dimasukkan dalam aliran filsafat tertentu. Yang kedua, tidak mengakui adekuasi sistem filsafat dan ajaran keyakinan atau agama. Yang selanjutnya, neotomisme adalah ajaran filosofi yang didasarkan atas ajaran Thomas Aquinas. Yang pertama, menganggap ajaran Thomas sudah sempurna. Yang kedua, dengan ajaran Thomas sudah sempurna, hal-hal yang ajaran tersebut belum dibahas. Yang ketiga, ajaran Thomas diikuti dan tetapi tidak boleh beranggapan ajarannya betul-betul sempurna.